apapun alasannya, sampai kapanpun masanya, nggak akan. Si murid ini kalau terus mengikutinya nggak akan pernah bisa wusul, karena ada tendensi lain tadi. Sekarang non materi berbentuk apa? Perbudakan, penghambaan, pemujaan si murid terhadap guru. Dia menggoreng ilmu ini dengan cara apapun sekiranya jenengan ini jadi budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Bentuk kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, supaya hambanya itu tidak terjerumus dalam jalannya nafsu atau jalan yang Allah caci, maka didatangkanlah oleh Allah satu ajaran bagi yang sudah terbelenggu hatinya oleh jalannya nafsu bisa keluar, dan bagi yang belum terbelenggu oleh jalannya nafsu biar menjauh dan terjaga tetap di jalannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan yang disebut jalan yang lurus, jalan di mana hati tetap memandang, bersaksi bahwasanya tidak ada siapapun dalam hal apapun kecuali hati tetap memandang hanyalah yang esa. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan yang dilakukan atau diikuti oleh orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu, bentuk kasih sayang Allah, Allah turunkan ajaran tersebut. Oleh sebab itu, apa visi dan misi satu utusan Allah hadir di tengah-tengah kita, membawa ajaran untuk keluar hati ini dari belenggunya hawa nafsu. Apa visi dan misi seorang Rasul? Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Furqan mulai dari ayat 56, 57 ditutup 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, lan orang utus sapa ingsun Allah
Maksudnya na iki adalah keakuan Allah. Itulah yang esa. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa mubasyiron kejaba namung aweh kabar apik ai ilal mukminina maring piro-piro wong sing do percaya. Inilah yang dimaksud pengikut para rasul. Yang kedua, wanadhiron lan aweh peringatan ilal kuffari maring piro-piro wong sing gak percaya. Di dalam ayat ini tersimpan kasih sayang Allah Ar-Rahim, bentuk kasih sayang Allah. Wujudnya mana? Didatangkanlah seorang Rasul di tengah-tengah umat manusia. Ketika saat Rasul datang dengan membawa ajaran untuk membebaskan hati umat manusia dari belenggunya hawa nafsu, di situ terbagi menjadi dua golongan kelompok. Pertama, al-mu'minin, yaitu golongan yang sami'na wa atokna. Itulah golongan-golongan hati manusia. Walaupun lewat YouTube belum bertemu sumbernya, hati ini sudah menyimpan rasa bisa menerima pelajaran tersebut. Orang yang seperti ini pasti di dalam hatinya akan ingin segera bertemu. Ini mah urusan fisik, tidak begitu penting. Yang terpenting hatimu bisa menerima apa ajaran dinut tauhid ini. Itu yang terpenting. Sumbernya dari mana? Itu mah tidak terlalu penting. Sebab banyak orang yang bisa bertemu dari sumber tapi hatinya wangkot atau masih wangkot itu atos, nggak bisa menerima. Dan itu banyak alasan faktor sehingga dalam ayat ini dikatakan wanadhiron, sebagai peringatan alal kufar, terhadap mereka yang mengingkarinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu bentuk kasih sayang Allah. Nah, sekarang figur dari seorang Rasul ada dua. Ada figur dari seorang Rasul yang Rasul ini menyampaikan apa ajaran wahyu dari Allah murni
tidak dikurangi, tidak ditambahi. Ini Rasul beneran, ini utusan Allah beneran. Bahasa guru yang katanya disebut guru akhirat, ada guru akhirat itu menyampaikan wahyu Allah itu murni, tauhidnya tidak ada tendensi apapun. Inilah yang disebut sebagai guru akhirat sesungguhnya. Sebab ada juga mengatasnamakan guru akhirat. Memang benar yang disampaikan tentang dinut tauhid, tapi belum bisa dikatakan murni karena masih ada tendensi. Tendensi ada dua, amwal perkoron dunyo yang bermateri, yang kedua perkoron dunyo yang non materi. Yang materi itu apa? Berbentuk. Harta benda selalu mereka itu mengatasnamakan ilmu, tapi dalam hati diam-diam untuk memperbudakmu. Di framinglah karena ilmu ini, gimana Anda itu sekiranya tunduk segala hal bentuk harta benda apa yang beliau inginkan, meminta pada dirimu kau kasihkan. Bahkan jikalau mau istrimu ya dijaluk. Lah, mohon maaf, apa yang diajarkan bentuknya tauhid, tapi di dalam hatinya diam-diam yang tidak kau ketahui ada tendensi. Apapun alasannya, sampai kapanpun masanya, nggak akan. Si murid ini kalau terus mengikutinya nggak akan pernah bisa wusul, karena ada tendensi lain tadi. Sekarang non materi berbentuk apa? Perbudakan, penghambaan, pemujaan si murid terhadap guru. Dia menggoreng ilmu ini dengan cara apapun sekiranya jenengan ini jadi budak. Jadi budaknya dia. Enggak karena harta benda, yaitu kami sebut sebagai pujaan, pujian, penghambaan diri, ruhaniah samet. Dan ini tidak pernah Rasulullah lakukan, bahkan di dalam Al-Quran satu pun enggak ada. Jikalau ada makalah mengatakan ada, itu berangkat dari nafsu yang ada dalam diri guru akhirat tadi. Berarti dia menambahi wahyu Allah, belum murni. Ilmu yang beliau sampaikan sama, tapi dalam diri seorang penyampai itu guru akhirat yang tidak kau ketahui punya tendensi. Bagaimana mungkin orang yang buta itu bisa menuntun orang buta untuk menuju satu tujuan? Enggak bisa.
baik terang-terangan maupun tidak, tetap tidak boleh. Intinya wahyu yang Allah turunkan tidak boleh ditambahi apalagi dikurangi. Lihat sifat di antara 4 seorang rasul: Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Termasuk Siddiq. Bener iki wahyu itu tetap disampaikan, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Dari segi maksud atau makosidnya nggak boleh. Jikalau ada penambahan atau mengurangi maksudnya, berarti mohon maaf, itu bukan mursyid tapi mursal. Nggak boleh. Gampang Pak, jenengan maca wong iku gampang. Justru yang pertama tadi, guru akhirat yang betul-betul murni penyampaiannya ini susah sampai cari. Artinya susah itu gak gampang padean, ngerti padean? Gak gampang tengerane. Kadang dia menjadi pedagang, gak harus punya pondok, gak harus beliau itu punya pengikut yang ribuan, enggak. Kadang-kadang beliau itu nggih tukang ngarit, tukang angon wedhus, angon sapi. Bisa jadi beliau itu diposisikan Allah pekerjaan yang menurut pandangan manusia itu sangatlah rendah. Memang sengaja Allah tutupi. Ditenane namung situ. Hatinya itu enggak ada tendensi apapun berkenaan dengan duniawiyah, materi ataupun non materi, hanya itu. Kul, katakan Muhammad. Kembali kepada ayat yang 56, belum saya bahasa Indonesiakan. Wa ma arsalnaka, saya Allah tidak pernah atau tidak mengutus kamu Muhammad yang saya jadikan sebagai utusan untuk menyampaikan wahyuku, kecuali hanyalah illa mubasysyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar baik bagi hamba yang beriman dan memberikan peringatan pada hamba yang mengingkari. Lanjut. Kul, katakanlah Muhammad, oleh karena itu ngomong sira Muhammad, rupane yang dikatakan Muhammad, ma as'alukum, orang jaluk sapa ingsun Muhammad kum ing sira kabeh, alaihi ing atase apa sing tak sampeake iki, min ajrin, saking satu balesan utawa bayaran utawa penghambaan tadi loh, yang materi ataupun non materi. Illa mayyasha,
ilaman kejaba wong yasya kang ngersakake ayat takhida ing yen to do ngalap sapa-sapa ya sapa murid ila rabbihi maring marek madhep dateng Allah sabilan melalui dalan ilama yasya kejaba ngarepake ayat takhida ing yen to ngalap sira murid ngalap sabilan ing satu dalan tujuane ila rabbihi supaya marek ketemu Allah atau diartikan ayat takhida ing yen to ngalap sapa-sapa sira man kuwi murid ngalap ila rabbihim supaya marek menyang Allah ngalap apane sabilan dalane artine aku oleh nyampe no iki gak njaluk upah apa wae kecuali mengharapkan kamu konsisten berjalan di atas jalan Allah supaya hatimu lekas bertemu Allah. Hanya itu, nggak ada lagi urusan-urusan babakan masalah indahnya duniawiyah beliau tidak mengharapkan, nggak mengharapkan nyuwun sewu sukses dunyamu, ndak. Cuman mengharapkan bagaimana ruhmu itu sukses akhiratmu. Otomatis sabilan yang disampaikan ini jenengan pegang teguh. Mana sabilan jalan untuk bisa sampai pada Allah. Sebab jalan itu ada dua, Pak. Jalan yang untuk menuju kesuksesan dunia, berarti yang ku maksud jalani nafsu. Yang kedua, jalan untuk kesuksesan rohaniyahmu, berarti jalan nuju nang Allah. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mana yang dimaksud jalan yang lurus? Itulah segala hal apapun thariqah. Nama sebuah ibadah apapun, jikalau hatimu nafi isbat, maka itulah siratal mustaqim. Nafi isbat itu ya, membuang keakuanmu yang bisa melakukan itu dan menetapkan artinya dalam hatimu keakuan Allah yang bisa melakukan hal itu. Artinya semua apapun perilaku ibadah murni atau tidak murni, janganlah hatimu ngaku-ngaku sumbernya itu dari dirimu atau yang berperan dirimu makhluk, tetapi kukuhkan di dalam hatimu sumber semua apapun yang terjadi itu atas dasar peranku Allah. Inilah siratal mustaqim. Inilah yang dimaksud ayat takhida
ila rabbihi sabilan. Hanya mengharapkan kau terus hatimu berzikir. Aku gak mengharapkan supaya sukses dunyamu, enggak. Jikalau duniamu itu disukseskan Allah, ya udah, itu bagiamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan. Nikmati bagiamu di dunia. Tapi bagi Anda yang tidak sama dengan golongan yang disukseskan Allah dunia, ayo medongkol cocotmu. Kula niki ya ana sing ngeten. Sajoke ngaji nderek sampean. Ujian Masya Allah. Ekonomiku tambah melarat, bojoku minggat, anakku sekarat. Lho nggih Pak. Sumpah lho kok Rasulullah biyen nempeling. Aku melok nempeling. Ya Rasulullah mboten nempeling. Jawabane mengeten. Wasbiru wasabiru. Ala makanati minallahi ta'ala. Sabaro. Tenan sabaro. Atas apa kahanan yang Allah berikan padamu. Keadaan yang Allah berikan padamu. Kita keadaan itu ada dua Pak. Fakir ataupun kaya. Sukses ataupun tidak. Itu keadaan kita yang Allah hadapkan. Tapi Allah tidak memandang dari keadaan fisik itu, dan Allah mendatangkan keadaan itu semata-mata supaya jenengan iki tidak membedakan, dan kedua semata-mata untuk mengingatkan kita untuk selalu berzikir, ingat pada Allah. Tidak mungkin jenengan selalu sukses dunyane terus, mboten mungkin. Pasti suatu tempo, satu waktu jenengan akan tidak disukseskan dunyane. Dan dua pola macam hal ini sebagai hukum sunatullah yang diterjadikan pada siapapun, baik yang mukmin maupun yang ingkar, tetap karena ini sebagai hukum sunatullah. Apa hukum sunatullah? Hukum ketetapan Allah. Dikira wong sing sukses dunya niku seneng terus, enggak Pak, enggak. Bapak Ibu hadirin, isanya jenengan tidak membedakan di antara dua hal, alias bisanya hati tidak mendongkol, hanya satu caranya. Wajahidu fi sabilihi ay siratim mustaqim. Berjalanlah di atas jalan Allah. Itulah yang disebut sebagai siratum mustaqim, jalan yang lurus. Yang dikatakan sebagai jalan yang lurus, tidak menggak-menggok, tetap hatimu menyatakan bahwasanya segala hal apapun yang berperan hanyalah yang esa, itulah Allah. Wa tawakkal alal hayyi, oleh sebab itu tawakalo siro, pasrah berserah dirilah kau, alal hayyi ing atase dat kang urip. Artinya ojo tawakal, ojo pasrah atimu menyang dat sing kok terko urip tapi sejatine ora
urip. Ngapunten, Allah iku dalam pandangan golongan manusia itu ada dua, Pak. Ada golongan manusia itu menyembah kepada yang katanya Allah, tetapi jebule tidak pada Allah. Ada sebuah golongan yang menganggap Allah itu sebagai Tuhan, tapi nyatanya bukan Tuhan. Satu, berarti ini kusebut sebagai Allah yang dalam hatimu belum ahad. Masih banyak. Buktinya hatimu beriman pada makhluk. Oh, yang melakukan iki si A. Oh, yang berbicara iki si A. Oh, yang membuat permasalahan iki si B. Lah, ini bentuk iman sampean singkatannya secara lesan Allah, tapi fakta dalam hatimu bukan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri tapi wa ma hum bimu'minin. Banyak di antara golongan manusia yang mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kuwi gak usah nutup-nutupi golongan iki. Ayatil lu wis ngomong wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Artinya beriman pada yang lain. Apalagi jenengan sudah belajar rukun iman, di dalam makom am ada 6, termasuk amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan qada qadar. Olehnya hatimu memandang jobone makhluke namanya inilah secara hakikat mengatakan sebenarnya Anda itu tidak beriman pada yang esa. Allah namanya saja, malaikat sama, makhluk. Berarti nama mulai Allah sampai kodok dan kodar sedoyo semua itu makhluk. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua betul-betul hayy, yang hidup, yang esa. Rupane alladzi kang la yamutu kang ora bisa mati sapa ladzi. Jadi yang dimaksud Allah hayy ini adalah sang yang hidup. La yamutu, dia nggak pernah mati. Sampai tidak disindir di dalam keterangan syariat. Ketika manusia itu menemui kematian, dikuburlah jasmani, roh ini enggak pernah mati, dibangkitkan. Lah ngoten ta bahasane? Yang alasannya untuk mempertanggungjawabkan atas segala apapun perilaku saat di dunia. Akhirnya ada fase yaumil hisab, ditimbang, dihitung antara perilaku baik dan buruk. Lalu ruh ini kegolong perilaku jelek, masuklah ke neraka. Keterangannya ya apa? Digepuki gak iso mate, hancur
wutuh maneh, ancur wutuh maneh, ngoten ta? Berarti lak kekal, lak ngoten ta? Paham apa enggak iki? Hanya hati yang dikasih Allah hidayah dan rimalah akan paham maksudnya ini. Artinya mahua ar-ruh. Siapa ruh itu? Jawabannya ada dua. Ada yang mengatakan roh itu makhluk. Ya gak salah. Yang satunya bukan. Nek makhluk itu fana, mati, gak kekal. Ya wis terus dewe. Oleh sebab itu bertawakallah kau terhadap yang hidup, yang sifatnya la yamutu, tidak pernah ngalami satu kematian. Wasabbih, dan nyucekake sira bihamdihi kelawan nyucekake atimu sangka dene wujud sakliyane urip. Berarti jenengan kedah selalu berzikir dan bertasbihlah dengan memujinya. Maksudnya adalah sucenono, apa yang ada di dalam hatimu berbentuk wujud sakliyane hayyi, itu mestinya. Lah untuk mengenal hayyi jalannya ada tiga. Satu, kau harus taklim muta'alim, kau harus tolab cari ilmu khusus untuk menuju dan mengesahkan Allah. Otomatis jenengan harus mendapatkan seorang figur yang kami sebut di atas guru akhirat yang betul-betul murni tauhidnya, olehnya menyampaikan. Mengapa ini harus kubuka? Karena wajib kubuka umat ini biar tidak salah untuk mencari, memahami sebuah ilmu dan laku. Urusan yang merasa terus tersinggung, ya terserah. Kami tidak ada maksud lain, enggak ada. Tunggal guru ojo ganggu. Terus apa terusnya? Kan ono istilah ngoten. Enggak, aku gak ganggu. Aku saya hanya memperingatkan tok. Lihat bagaimana keterangan aslinya. Meniku ono sing bantah. Iku lak mung alasan raimu tok, aku gak iso golek sing kaya aku. Dancuk ngene. Beka bisik. Kopi nek dikei karak iku ya krasa, enak, kan gurih ngoten. Endak, justru adanya saya membuka rahasia ini semata-mata kasihan sama jenengan. Saya tidak keluar dari tunggal guru gak oleh ganggu, enggak. Justru kami memperingatkan supaya enggak salah dalan. Hanya itu. Jikalau jenengan mekengkeng terus mengatakan saya ganggu, sorry, mohon maaf, hatiku
sak titik pun nggak ada niatan untuk seperti itu. Wasabbih bihamdih, sucikanlah hidup dalam dirimu atas wujudnya selain hidup. Berarti kita harus berilmu. Lalu yang kedua adalah amal. Konsekuensi kita melakukan zikir terus. Dengan begitu kita betul-betul berjalan fisabilihi, di jalannya Allah. Jalan Allah itu jangan dikira hanya sholat, zakat, puasa, haji. Enggak. Di tengah-tengah ibadah yang tidak murni seperti makan, minum, rokokan, apapun, di situ ada siratal mustaqim. Lah dibutuhkanlah di situ wasilah khusus. Kalau tidak, gak mungkin Anda bisa duduk di situ. Gak mungkin Allah akan meletakkan Anda berjalan di atas siratal mustaqim manakala Anda tidak memegang sirul asrar. Makanya kemarin ketika kami ke Bumen, alhamdulillah bertemu saudara saya di salah satu thariqah Naksabandiyah Khalidiyah, mengharapkan keterangan yang seperti ini. Lambat laun saudara-saudara thariqah sangat mengharapkan kewusulan ketika suluk. Hati-hati, banyak kepentingan nafsu di tengah-tengah aktivitas apapun. Ini akan terdeteksi tatkala hati panjenengan betul-betul memfungsikan zikir sirul asrar. Wa kafalan wis cukup bihi kelawan Allah, bidunubi kelawan piro-piro dosa, bidunubi ibadihi kelawan piro-piro dosane piro-piro kawulane Allah iku khobiron, mengetahui. Artinya apa wujude sakliyane Allah di dalam hati kita, cukuplah Allah yang mengetahui atas segala dosa-dosa yang terjadi pada diri hamba. Artinya Pak, ketika jenengan sudah menerima pengajaran tauhid dan melaksanakan pengamalannya dengan bentuk khalwat, udah biar Allah sendiri yang akan membersihkan segala kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hati kita, yang dulu-dulu tidak terhitung jumlahnya syirik kita kepada Allah. Cukup bagimu la tatruk adzikra li adami hudurika, cukup bagimu laksanakan zikir. Wa aslimu lahu, serahkan kepada Allah kapan dan di mana dan di waktu apa pertemuan itu Allah terjadikan. Sebab kadang-kadang ada yang wadul, tahu wadul nih? Apa bahasa Indonesia wadul itu? Laporan. Kula niki wis puluhan tahun, wis tahunan ilmu nggih pun kula
Trimo, kula nggih ben paham, sudah paham. Kula nggih sampun nglakoni kholwat, bahkan bendalu. Kok cuman kula niki ketemu genderuwo tok. Alias kok durung wusul-wusul. Nyun sewu. Kalimatmu itu menjebak dirimu sendiri. Kula wis paham, wis nglakoni, justru iku durung nglakoni. Nek sik kok aku paham nggih? Kalimatmu itu njebak menyang awakmu. Ya iku jawabane, ora usah ado-ado. Kalau kita masih merasa kalau kita yang melakukan, berarti itu belum melakukan. Wong sing disebut, orang yang disebut sebagai orang yang sudah melakukan, orang yang tidak merasa melakukan. Wis wiwuh niki nek ngaji ambek pean kok iso. Ojo ndelok realita dalam lapangan makhluk. Rasulullah sampun memperingatkan kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Loh, ada di sini. Ojo merasa kalau dirimu yang melakukan tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan di antara 3 ayat ini adalah, pertama, Anda sudah dengarkan apa yang sudah Rasulullah sampaikan. Janganlah Anda keluar dari maksud wahyu ini jikalau nantinya jenengan iki ada keinginan menyampaikan terhadap yang lain. Betul. Ikuti teladani Rasulullah. Yang kedua, tugasmu itu cuma satu. Apa? Yang telah Allah sampaikan dalam ayat 57. Illa mayyasha ayat takhidah. Supaya umat ini tetap melaku di jalan Allah. Ilaihi, untuk supaya lekas mendekat dan bertemu Allah. Secara pribadi kami tidak menuntut jenengan apapun, hanya satu, tolong berjalanlah selalu hatimu mendekat dan bertemu Allah di atas jalannya. Lah jalannya hanya satu, siratum mustaqim, yaitu jalan yang lurus, dan jalan ini terdapat di dalam ibadah murni dan tidak murni. Tandanya kalau Anda berjalan di atas jalan Allah, dalam hatimu melakukan proses nafi itsbat, meniadakan rasa dirimu yang melakukan, lalu menetapkan rasa dalam hatimu, akunya Allah. Bon, niki mawon, ini aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada yang bertanya, kami persilakan.